Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu merupakan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah dak kate yang nyambut bayam, dak kate yang nyambut kangkung, ada? Alhamdulillah. Kalau sekarang masih nyambut kangkung, naudzubillah. Awas jangan salah nyambut. Malam-malam nyambut kangkung. Wal'iyadzubillah. Kemana Bu? Lanjutlah kamu ke masjid, aku nak nyambut kangkung. Besok nak bawa ke pasar. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah. Berarti sehat ada di kita. Berarti sempat ada di kita. Dua nikmat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ni'matani. Dua nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang manusia banyak terlalaikan. Yang pertama, nikmat kesehatan. Semuanya berarti dalam kondisi sehat wal-afiyah. Kemudian kata Rasulullah, nikmat yang sering terlalaikan itu adalah nikmat kesempatan. Kesempatan terutama sekali kesempatan hidup di dunia. Siapa yang paling tua di sini? Angkat tangan. Tahu? Tujuh puluh. Ada yang lebih dari 70? Nanti? Silakan Pak dinikmati mineral. Mineral. Alhamdulillah beliau 70. Kalau memang ukuran Nabi 63 tahun beliau meninggal dunia, berarti beliau sudah lebih 7 tahun. Kalau dalam bahasanya itu daun itu tinggal tiup angin dia nyampak kan? Aku udah hidup Pak. Lalu apa? Lah bonus. Kalau dalam barang itu apa namanya? Lah expire. Expire, tahu apa yang expire? Roti men expire kan dimakan uang. Minuman expire kan dimakan uang. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salat dulu ya. Sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara panjang lebar tidak cukup semalaman. Mungkin saya ringkas lah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mukhtasar. Mukhtasar, ringkasan. Sedikit tentang cerita. Kalaupun saudara-saudaraku sekalian ingin lebih banyak lagi, silakan baca di internet banyak ceramah-ceramah tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau awal mula akan datang ke muka bumi ini yang fana ini, subhanallah, gegap gempita. Tahu dah kamu gegap gempita? Ramai menyambut baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya Ni'matul Kubra 'alal 'alam, Imam Syihabuddin mengatakan selama 11 hari di bulan Rabiul Awal, malam pertama, malam kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 silih berganti orang-orang mulia mendatangi bagi Siti Aminah
untuk memberikan ketenangan, untuk mengucapkan selamat, untuk menyemangati dari para nabi dan rasul. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, para malaikat silih berganti berdatangan. Itu cerita dari Siti Aminah. Suara dari wallahu alam dari mana memberikan semangat kepada baginda besar Nabi Muhammad, kepada Siti Aminah akan kelahiran, bahwasanya nanti akan lahir dari dirimu itu seorang yang mulia. Alam semesta ikut menyambut. Bulan. Tahu ada kamu bulan? Adik-adik tahu nggak bulan? Tahu. Di mana bulan? Di kata siapa di pojok? Yakin kita sekarang di bawah? Nah ini. Ketika Rasulullah SAW akan lahir ke dunia, bulan purnama datang ke hampir dekat dengan rumah beliau. Suara burung, alam semesta ikut menyambut, hiruk-pikuk. Itu sudah diawali dulu, tapi kehancuran pasukan Abraha, la'anahumullah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbuk bi ashabil fil, dengan pasukan gajah. Pasukan gajah itu dari mana? Dari Yaman. Pinter. Cuma duitnya tadi belum masuk deh. Pak Deo. Dari Yaman. Dia ingin mengalihkan perhatian orang-orang ya, dari Ka'bah ke Ka'bah di Yaman. Masih ada sekarang Ka'bahnya. Ka'bah Abraham. Masih ada. Kalau kamu tidak percaya, ke Yaman lah besok. Kalau kamu tidak percaya lagi, cek di internet. Ada ya? Itu yang ingin dialihkan oleh Abraham. Dengan pasukan gajah melawan, datang mereka ke Mekah. Abdul Muttalib khawatir, takut. Tapi dia punya keyakinan Ka'bah itu ada pemiliknya, dan yang memilikinya pasti akan menjaganya. Maka Abdul Muttalib pergi dari Mekah. Ketika Abraham bertanya, silakan ke Abdul Muttalib. Cuma Ka'bah itu ada pemiliknya. Betul jawaban Abdul Muttalib ketika mereka baru mau masuk kota Mekah. Tak tahu suara cuma itu bayangan lewat. Aku tidak dengar itu. Pasukan Ababil. Setiap itu di paruhnya si kok, di cengkeramannya itu dua batu dari neraka. Jangan batu neraka, batu apa? Namanya itu batu panas. Ini batu panas lah ya. Sudah tapi nyebutnya. Itu lagi itu tidak tahan. Mana dengan batu dari api neraka? Maka digambarkan dalam ayat itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lalu kami utus burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu menjatuhkan, melemparkan bebatuan dari api neraka Sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu kami jadikan mereka itu ya, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Aku yakin ibu-ibu di sini tahu kalau Mak Manol ulat makan daun. Karena banyak ketanam, tanam kubis. Ya itu loh. Merayap, bolong. Kalau yang merokok, pecah ya abu rokok, kena sarung. Kena sarung tepuk. Sebentar belum, langsung tepuk. Hancur. Lulu lantah pasukan Abraham. Sambutan.
Di situ menandakan akan datangnya seseorang yang akan menghancurkan kezaliman. Kemudian diceritakan lagi istana 14 teras. Disebutkan dalam riwayatnya itu 14 teras. Istana Kisra hancur berkeping-keping tanpa sebab. Tanpa sebab. Di Persia. Kemudian juga api Majusi. Api Majusi. Yang sekarang itu masih sebenarnya disembah-sembah. Maaf oleh saudara kita di luar agama kita. Aduh. Habis baterai. Oh, tertekan. Jadi kalau ada sengaja memang. Halo. Api Majusi yang selama itu disembah oleh orang-orang penyembah api mati seketika. Menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam bentuk kemungkaran, kesesatan padam seketika. Yang hidup adalah kedamaian. Yang hidup adalah kemuliaan. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul sekali apa yang dikatakan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kedatanganmu wahai Muhammad melainkan menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Kedatangan Rasul menyebabkan manusia sayang dengan alam semesta. Kita menyayangi hewan, kita menyayangi sesama manusia, kita menyayangi tumbuh-tumbuhan, betul? Betul. Jadi kamu jangan lagi tebas rumput Balik tidak jadi lagi tebas rumput. Boleh lah Bu. Kan rumput itu mengganggu. Tidak. Untuk kebersihan boleh. Tapi kalau misalnya kita sembarangan ya menghancurkan tumbuh-tumbuhan, itu juga tidak boleh. Ada aturannya. Karena kita umat manusia merupakan umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh. Nah, ini awal mula kedatangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia, yang hebat. Itu tertulis, banyak disebutkan. Paul muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang ajar. Nyebut pada Paul. Ya memang begitu. Beliau tak lagi bersunat. Bersunat. Putih bersih, hebat. Abu Lahab. Kebetulan yang ngomong orang pegagang. Ngapain? Anak buahmu lahir. Tak tahan lagi Pak, Abu Lahab ini kecer-kecer lari. Ini anakku, iya. Saking bahagianya Abu Lahab. Yang di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi ayat Al-Quran, Allah melaknat Abu Lahab. Tapi subhanallah, dia menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia membebaskan hamba sahaya kesayangannya yang bernama Suhaibah. Kafir lagi cak itu. Coba dihitung malam ini berapa total makanan yang dikeluarkan. Iya. Berapa jeruk harganya? Berapa salak? Berapa anggur? Raja Irbil yang bernama Muzaffar 100.000 dinar. 100.000 dinar. Tadi aku iseng-iseng konversi. Asal udah nyebut minum. Konversi menjadi rupiah. Berapa yang 100 dinar itu? Ternyata 4 miliar. Dan itu rutin. Kata ulama, dia sering melakukan itu. 100.000 dinar.
diundangnya orang datang ke situ. Raja Irbil itu di daerah, kalau sekarang tuh daerah-daerah Turkmenistan, Pak. Daerah Kurdi, suku Kurdi. Makanya orang suku Kurdi itu teman demo. Sekarang ini daerah-daerah Irak. Itu karena mereka dulu memang hebat. Pada masa pemerintahan Al-Ayyub, Salahuddin Al-Ayyubi. Istrinya Raja Irbil ini masih saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia biasa melaksanakan itu, menyambut kedatangan baginda besar Nabi Muhammad. Rasulullah SAW diturunkan langsung dari langit untuk menjaganya. Dicuci hatinya dengan air Zam-Zam sampai dewasa. Nah, panjang cerita dari itu menceritakan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, kita harus mencintainya. Wujud cinta kepada Rasulullah SAW itu harus mengenal dekat. Kalau kita cinta, betul Pak ya? Harus mengenal. Maka dulu pernah dalam cerita orang ini, para habaib itu, ada seseorang saking cintanya dengan Rasulullah SAW itu tahan nunggu sebelum dia ke pasar, nunggu rumah Rasul, ditunggunya sekedar nak natap, nak nasati Rasulullah SAW. Sudah tuh pergi. Rasulullah keluar, nggak puas dia menatap Rasulullah, dia pergi. Suatu ketika dia seperti itu yang dia lakukan. Dia tatap Rasulullah SAW, lalu dia pergi. Setelah tidak jauh dia pergi, dia balik lagi. Saya ingin menatap lagi engkau, wahai Rasulullah SAW. Saking kepinginnya dia, lalu dia pergi. Setelah itu orang itu tidak kembali lagi. Dan ditanya oleh Rasulullah SAW, kemana orang itu? Ternyata saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah tatapan terakhir dari orang yang mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang akan bisa dan memberikan syafaat kepada kita. Maka Rasulullah SAW dalam ceritanya itu, dalam riwayatnya itu, nanti kelak di padang mahsyar. Kamu tahu padang mahsyar di mana? Allah alam, aku juga udah tahu Pak. Apa di bumi inilah. Apakah kita pas nunggu mati baru dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar, kita tidak tahu. Tapi intinya begini, ketika di padang mahsyar semua ketakutan, matahari sekilan, Pak. Berapa hari ini kamu merasakan panas kan? Ini tidak sekilan matahari. Sekilan itu kalau di Timur Tengah telur itu bukan sekilan, dilepaknya di padang pasir masak. Itu berapa kilo jaraknya antara matahari dengan bumi? Ya, mana kalau sekilan masak otak kamu, tapi belum dimasak oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan, kita tersiksa. Tidak membaju, tidak membaju. Wah, tidak membaju tuh Bu. Tidak membaju. Kebayang nggak? Itulah yang tertawanya Aisyah ketika disebut tidak membaju. Rasul, tidak membaju. Iya, kata Rasulullah SAW. Woi Aisyah, pada saat itu dah kita pikir yang model mak itu kita di dunia yang orang tidak membaju. Wow. Tak kepikir lagi, pikiran di situ kena gebuk apa tidak? Kamu tahu tak gebukan malaikat Malik? Dalam riwayatnya itu, pak, ujung lapis bumi terpelanting, cungkilnya lagi, bang, siksa neraka itu. Itu dalam riwayat seperti itu. Yang sering membunuh, dilakukan seperti itu nanti. Jangan lalu jauh, cok-cok-coknya itu
ditujak sampai mati, dihidupkan lagi, ditujak sampai mati, dihidupkan lagi. Terus modelnya itu siksaan api neraka. Pada saat itu dipikirkan orang itu yang galak menuang, mano siksa anakku ni. Yang galak berzina, mano siksa anakku diri ya. Akhirnya mereka berseru sampai yang baca nolong aku ikan. Hanya gagal. Siapakah sih yang bisa menolong kami ini? Itu bahasa Indonesia, udah milenial. Tapi tidak mungkin tidak itu. Seluruh bahasa masing-masing berteriak. Siapa yang akan bisa menolong kami? Siapa? Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Woi Nabi Adam, tolong kami. Tolong kami ini. Dan Nabi Adam, dah baca. Aku baik malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku sekedar dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi. Itu baik aku dah tahan. Sekedar jadi marahi batang pohon khuldi. Lagi tak tahan. Dan Nabi Adam alaihissalam merasa malu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa didekati oleh seluruh umat manusia. Semuanya meminta syafaat. Apakah ada? Ternyata tidak ada sama sekali yang bisa memberikan syafaat. Lalu terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ummati, bukan umat mati. Pasti belakang Ustaz itu umat mati. Ummati itu bahasa Arab, Pak. Hoi, yang belakang. Dengarlah. Bahasa Arab bukan umat mati. Umatku kata Rasulullah. Umatku kata Rasulullah 3 kali. Itulah cintanya Rasulullah. Jadi ceritanya Rasulullah itu diberi 2 pilihan di dunia. Jadi kata Rasulullah dalam riwayatnya, dulu kata Rasulullah, seluruh nabi itu ada kesempatan untuk berdoa. Nabi itu ada doa yang mustajab. Setiap nabi bisa itu mendatangkan itu untuk umatnya. Tapi Nabi tidak memilih doa itu. Nabi hanya memilih syafaat di hari kiamat. Yang dia inginkan apa? Ingin menyelamatkan umat Islam, umatnya, dan termasuk seluruh umat manusia. Itu Nabi, cintanya Nabi. Kan dalam riwayatnya Nabi SAW ketika akan meninggal dunia, bukan dia nyebutkan Aisyah, Khadijah, Zainab. Itu yang bini limo tu harus nyebut bini lah. Reto kau di sana. Nabi Muhammad tidak. Ini diminta salawat baik lagi pelit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi memilih syafaat. Itulah pada saat itu Nabi SAW berdoa, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lalu keluar dalam riwayat itu disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala seluruh oleh budak kecil kamu. Budak besar tu pintas ke? Berani ya di permasalahan ini. Baru nak buka pintu. Nak kesabaran ni kan. Mana tak serasa itu dah. Lalu masuk
soleh tanpa hisab. Selamat, habis. Hore, dia yang beriman. Orang-orang yang beriman. Apakah cukup di situ? Tidak. Ternyata di sebagian umat Islam ini banyak pendosa. Banyak orang-orang yang selama di dunia mengaku beriman, hanya tertulis di KTP. ATM masuk enggak? ATM udah kasih tulisan agama kan? ATM. Alhamdulillah selamat ATM. Ya kan KTP tertulisnya Islam. Tapi ternyata secara keimanan mereka sangat lemah. Lalu Rasulullah menyadari itu, dan inilah doa pamungkas Rasulullah. Syafaat itu artinya doa penolong, Pak. Bu, syafaat itu doa minta tolong. Lalu Rasulullah berdoa lagi, ummati. Lalu inilah nanti disebutkan oleh para ulama. Saya panggil ummati ini masuk. Dapat kok, hiburan deh kamu. Jangan sampai kamu keluar. Yang datang lagi dari kemek. Nah, miring lagi. Itulah kelemahan penceramah. Kamu tuh tegur. Kiai, miring. Jadi pas yang kedua ini selamat. Seluruh tadi orang maka nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang di dalam hatinya ada keimanan kepadaku, kepada Allah, walaupun seberat biji sawi. Kamu tahu biji sawi? Hoi, biji sawi. Kape tahu lah kamu lagi cini dari muka. Tahu diri ini yang tahu ya. Untung lagi banyak yang tahu. Kamu tahu biji sawi apa? Kecil biji sawi itu, walaupun imannya hanya seberat biji sawi, kata Allah, masukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Berarti tubuh kayak ada harapan masuk surga ya. Gele. Galo. Masih jauh je. Kafe ya. Kafe itu baik-baik, aku tahu juga. Aku tidak tertiba bahasa Jawa, jadi aku tidak sampaikan. Walaupun kawan juga yang kawan dari Jawa sebenarnya. Yang tahu aku cuma jangan sayur. Jangan dimakan. Masih dimakan. Jangan dimakan. Wong Palembang dengan wong Jawa ada. Mas, jangan dimakan. Jadi selama makan jangan dimakan. Ya, kebetulan di wong Gagan. Wong Gagan, Pak. Wong Palembang, Bro. Aku jangan nyuguhkan sayur, tapi diomongin jangan dimakan. Akhirnya tadi salah komunikasi, dimakan Pak sayur ini. Tahu itu. Nah itu. Jadi akhirnya semuanya masuk ke dalam surga, Pak. Bersyukurlah kita kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat syafaatnya. Tapi Pak, kamu jangan nunggu kelayangan, Pak. Tahu tak kamu istilah nunggu kelayangan putus? Tahu ada istilah nunggu layangan putus? Putus layangan. Siapa datang kita hidup di dunia ini? Kata Ustaz tadi, asa ada iman selesai biji jari sudah jadilah. Aku udah anak beramal, pasti masuk surga. No, kamu janganlah ngerasa jadi neraka. Kalau kamu kepengen, tepuk punggung kamu dengan rotan jak 10 kali. Itu dak kata sakitnya di neraka. Neraka itu digebuk dulu. Itu nak uji coba dulu, kamu itu nak disteril ke dulu. Nah, disteril ke dulu. Yang banyak dosa-dosa, kalau lemahnya di dunia buat dosa, dia di akhirat kaki dekati. Yang galak korupsi, yang galak makan harta anak yatim, segala macam itu dicuci darah dulu. Dihabisi dulu, digebuk dulu oleh malaikat Malik. Tahulah kamu rombongan malaikat Malik gebuk. Aduh gitu nih. Apa masuk surga? Masuk neraka dulu dengar. Tidak usah merasa kepengen masuk neraka. Berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak pernah mencicipi api neraka. Berdoa,
masuk neraka walaupun hanya sedetik. Menak udah kalah Pak Bu. Dah kalah, sama sekali dah kalah. Jadi Rasulullah SAW kedatangannya memberikan kita syafaat. Namun kita harus tunjukkan kecintaan. Tadi dibacakan oleh saudara kita Farid yang muda, belaga, putih. Dari Sulawesi? Bukan? Dari mana sih? Papua. Oh, kan Ilir inilah. Oh, kan Ilir inilah. Kira unilah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Siapa yang masuk masjid tadi dahulukan kaki kanan. Asik. Yang masuk masjid dahulukan kaki kiri, tidak mencontoh Rasulullah. Masuk WC kaki kiri. Betul? Siapa tadi masuk WC kaki kanan? Mencontoh Rasulullah itu kamu dari yang paling kecil. Betul? Yang paling kecil pakai sandal, kalau bukan kaki kanan. Ya, masuk WC dahulukan kaki kiri, masuk masjid dahulukan kaki kanan, berdoa. Itu yang ingin kita contoh dari Rasulullah SAW, agar supaya yang lainnya kita dengan mudah mencontohnya. Kalau kamu masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, yang dilakukan oleh raqib pahala. Checklist 1. Ya, kamu mendahulukan kaki kiri masuk ke WC, pahala. Checklist, karena mencontoh Rasulullah SAW. Kaget dulu kamu nak masalah yang besar-besar, yang kecil-kecil itu kamu dah baca orang. No. Hidup ini bernilai ibadah kalau kita semuanya terkoneksi dengan pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak kafir, tak sederhana. Target beliau diutus oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk memperbaiki akhlak. Cuma itu. Untuk memperbaiki sopan santun, untuk memiliki kepribadian yang baik. Cuma itu. Rasulullah tak diutus. Aku diutus ke muka bumi ini agar supaya umat Islam banyak gelarnya atau banyak duitnya. Akhlak inilah yang ditargetkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau manusia sudah tersirami, sudah menjadi satu dengan akhlak mulia, maka kepribadiannya itu adalah kepribadian benar-benar seorang muslim yang sejati. Inilah manfaat kita memperingati Maulid ini, adik-adik. Ya, memperingati Maulid ini agar supaya adik-adik nanti ke depan bisa menjadi penerus umat Islam, memiliki kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak-bapak ini deh, nggak usah diharap lagi deh. Lana expire. Tapi bapak-bapak ini punya andalan amal ibadah. Kalau kamu harus mulai dari awal. Bapak-bapak kamu ini lah sudah menunggu ACC ini. Ya, ACC. Kapan keluar proposal? Nah, menunggu ACC. Hati-hati inilah yang akan menjadi penerus. Harus memiliki kepribadian seorang muslim. Adik-adik perempuan menjadi kepribadian muslimah. Semestinya kalian-kalian ini semuanya
harus betul-betul memiliki kepribadian yang muslim. Kepribadian muslim apa? Contohlah Rasulullah SAW sederhana, tapi Ustaz Rasulullah dekati rumah besar Ustaz. Jadi kami tidak perlu ada rumah besar. Tidak mesti dia model itu. Kita tetap dengan profesi kita. Kita tetap dengan kemampuan yang kita miliki, namun kita harus selalu terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 menit lagi. Oke? Kenyang mudah. Aku tahu. Jadi ini intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maulidul Rasul harus menjadi sarana untuk kita kembali membangkitkan gairah-gairah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Allah, kalau sudah cinta kepada Rasulullah, maka kita tidak menjadi terbebani menjadi orang beriman. Sekarang nih kalau disuruh sholat itu berat, kamu merasa terbebani, jujur Pak. Kaki kamu berbicara masalah nak ke masjid, kadang-kadang sembahyang di rumah, lagi berat. Bukan kita tidak percaya dengan masyarakat usul, bukan. Itu memang kepribadian seperti itu berat. Ya. Karena apa? Karena kita belum mencintai Allah, kita belum mencintai Rasulullah. Kita tidak yakin, atau kita katakanlah belum yakin kalau Raqib dan Atid itu memang ada. Kita tidak yakin atau belum yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam lebih dekat daripada orang lain. Kalau kita yakin dengan itu, baru kita bisa merasakan nikmat menjadi orang yang beriman. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai kata penutup. Kita sebutkanlah hadis Rasulullah SAW. Salasun, kata Rasulullah, ada 3. Man kunna fihi wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan nikmat, merasakan manis menjadi orang yang beriman. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyakun Allah, hendaklah ia menjadikan Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih ia cintai daripada keduanya. Bapak nemu ini. Wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatannya, bukan karena duitnya, bukan karena pengaruhnya. Yang ketiga, wa yakraha ayyuda fil kubur, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia dimasukkan kembali ke dalam api neraka. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau ketika hal ini Ibu tanamkan di dalam jiwa, insya Allah nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi seorang muslim dan tidak terbebani. Insya Allah ke masjid tidak disuruh lagi ke masjid. Insya Allah sholat tidak disuruh lagi sholat pada waktunya. Ketika azan mengumandang, tidak perlu lagi dipanggil ke masjid, itu akan datang dengan sendirinya. Inilah kalau sudah kita tertanam kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat, ditunjukkan para sahabiat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mencintai Rasul sampai dirinya, sampai hartanya, sampai keluarganya itu dia tinggalkan. Dia lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga tausiah atau ceramah singkat ini bisa kembali menumbuhkan semangat kita untuk bisa kembali menumbuhkan keislaman, menumbuhkan semangat kita untuk lebih ikhlas lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan mohon maaf kalau ada kesalahan kepada Allah saya mohon ampun. Tidak ada kesalahan, itu semuanya datang dari diri saya, dan kepada Allah juga Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجمعنا هذا اجتماعا مرحوما من بعده تفرقا معصوما. قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.